Tim pakar KPU RI, Endang Sulastri, menjadi satu di antara pemateri pada fokus group discussion mengenai evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Pontianak pada 2 dan 3 Maret 2025. Berkaca dari pelaksanaan pilkada serentak kemarin, Endang menilai secara kuantitatif proses penyelenggaraan pilkada tingkat Provinsi Kalimantan Barat serta di 14 kabupaten kota sekalbar sudah berjalan baik. Sebab tidak ada banyak masalah yang muncul, terbukti dari permasalahan hukum yang dihadapi. Hanya ada satu yang masuk gugatan di Mahkamah Konstitusi dan itu pun hasilnya dismisal. Di Kalimantan Barat ya. Iya. Jadi teman-teman KPU Kalimantan Barat maupun KPU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat sebenarnya kan sudah mengisi kuesioner yang kita sampaikan ya, untuk kita bisa melakukan evaluasi dari data yang kita peroleh yang sudah diisi. Itu pada prinsipnya secara kuantitatif proses penyelenggaraan pilkada di wilayah Kalimantan Barat itu sudah cukup baik. Artinya tidak banyak masalah yang muncul, dan itu terbukti dari persoalan hukum yang dihadapi oleh mereka. Dari 14 kabupaten kota, kemudian juga pemilu gubernur yang masuk ke gugatan di Mahkamah Konstitusi kan hanya satu, dan itu pun hasilnya adalah dismisal. Namun demikian, kita kan perlu melakukan pendalaman secara kualitatif ya, bahwa mungkin tidak ada masalah secara hukum, tetapi mungkin dalam rangka perbaikan ada beberapa persoalan yang perlu kita telisik sehingga kedepannya hal itu tidak terjadi. Karena apa? Karena berarti mengurangi kualitas gitu ya, mengurangi kualitas meskipun tidak menjadi persoalan hukum, tidak menjadi persengketaan, tetapi kita berharap bahwa kualitas pemilu ini kan semakin baik, termasuk kualitas pilkada gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan dengan melakukan FGD ini untuk melengkapi data-data yang sudah kita peroleh dari instrumen yang sudah dijawab oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi Kalimantan Barat. Meski tidak ada masalah secara hukum, tetapi dalam rangka perbaikan tentu ada beberapa persoalan yang perlu ditelisik dan dievaluasi, mulai dari evaluasi tahapan, non-tahapan, dan kelembagaan. Untuk kelembagaan, misalkan terkait anggaran, pembagian kewenangan, pelaksanaan tugas, proses rekrutmen SDM lembaga ad hoc, BIMTEK, dan lainnya. Jadi Bu, ada berapa Iya. yang dianggap penting lah gitu, maksudnya dianggap Iya, harus diperhatikan. sampai saat ini kan begini, catatan-catatan itu kan ada beberapa hal ya. Satu, catatan itu bagi regulasinya ya. Apakah yang menjadi persoalan itu ada di regulasi? Yang kedua, apakah persoalan itu ada di integritas penyelenggara pemilu atau di dalam konteks implementasi kebijakan itu sendiri gitu. Nah, kita melihat ada beberapa hal. Jadi ada yang berasal dari regulasi seperti tadi misalnya terkait dengan penggunaan suara oleh pemilih ya. Kalau belum 2 orang itu kemudian dianggap bahwa itu masih sesuatu yang wajar sehingga tidak perlu ada pemungutan suara ulang misalnya begitu. Atau ada beberapa regulasi misalnya bagaimana kaitannya soal proses contoh itu adalah proses pencalonan untuk calon perseorangan ya kan. Ternyata kami menemukan bahwa perlu ada perbaikan misalnya supaya tidak mempersulit bagi calon perseorangan dengan adanya data email dan seterusnya. Ini kan juga membuat sebuah catatan-catatan. Namun ada juga yang mungkin bisa jadi disebabkan oleh
implementasi yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota gitu. Jadi ini rekomendasi ini yang akan nanti kita bawa, kita diskusikan kembali di dalam FGD secara nasional untuk Semua rekomendasi yang diperoleh akan didiskusikan kembali dalam FGD nasional untuk perbaikan ke depan, sebab menjadi bahan masukan bagi KPU dalam membuat kebijakan maupun masukan bagi regulasi yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Karena harapannya, kualitas pemilu dari periode ke periode mendatang mesti lebih baik. Daily Pon TV memberitakan.